Tuh, alhamdulillah dengan izin rahmat Allah Subhanahu wa taala saat ini kita bisa berkumpul bersama dengan niat lillahi taala ya untuk thalabul ilmi, belajar ilmu pengobatan. Nah, ilmu pengobatan ini kita katakan adalah sunatullah ya. Jadi memang kita dapatkan dari pengamalan dari alam semesta sudah dari ribuan tahun yang lalu puasa ini. Nah, jadi gini, nanti di sini tuh teori cukup 25% sampai nggak sampai 30% teori, yang lain itu testimoni 25%, yang 5% praktek. Ya. Jadi saya harapkan dengan selesai di sini tuh udah langsung bisa praktek. Dan memang pelatihan 1, 2, 3 itu selesai pelatihan praktek langsung ada efek. Banyak, sesungguhnya banyak ya. Udah ada yang satu orang testimoninya itu, alhamdulillah Pak, saya malam itu dapat pasien langsung praktek, artinya pasiennya dikasih uang lebih, biaya pelatihan ketutup, biaya ketutup. Astagfirullah. Nah itu, jadi Pak, nah itu saya dipanggil, saya cerita sambil cakri 1,5 jam, cangkir itu cerita semua. Dia kaget, wah ya ini bener, ini bisa jadi pengobatan nasional mas, bener nih, bagus nih. Nah dia ngomong gitu kan spontan, namanya profesor penelitian, dia ngomong ini bisa jadi pengobatan nasional cocok ke masyarakat, itu saya tambah wah yakin, oh ya namanya profesor nggak ingin ngomong-ngomong sekedar ngomong gitu. Nah setelah ketemu profesor itulah saya mulai berani nyebarkan ya ke temen, tak ajarin ini saya kuasa, terus ke Jogja ya, termasuk ke Banyumas saya sambil ngajarin sudah apa, tapi saya tambah yakin lagi, terus sampai ke Ciamis, ke Majenang, sampai Pondok Senen, semua yang saya kuasa pada belajar semua Pak. Pengen serah kuasa, Pak boleh saya belajar, petani pun juga Pak boleh saya belajar, karena memang dengan alat yang murah, terus dan modal minyak GPU itu merasa saya enak badannya itu loh, dan cepat tanpa harus kemana-mana bisa untuk. Nah akhirnya saya yakin kok di masyarakat diterima. Nah akhirnya saya berani mulai formalkan Pak. Jadi dengan melalui tahapan tadi Pak, uji coba dan sebagainya ke masyarakat, ke kiai, semua bagus tanpa ada malpraktek. Saya sekarang ini berani memformalkan, itu ceritanya Pak. Nah jadi waktu itu saya hitung-hitung ya, jadi saya waktu itu buasannya tuh bukan pakai GPU Pak, ini kan GPU ya, saya pakai minyak kayu putih caplang, jadi yang gede Pak. Jadi kalau itu habis berarti saya udah nguasa 7 atau 8 orang, itu saya simpan semua Pak minyaknya. Botol. Udah 420 orang nih. Nah saya waktu itu keputusan ngajarkan tuh, didukung ketemu profesor itu, ya udah saya itu ngajar lagi. Saya udah nggak ada pasien, sekali-sekali aja, tapi saya lepas dah pasien Pak, udah ngajar kegiatan di WA udah banyak WA grup dan lain sebagainya, udah pasien udah nggak ada otomatis Pak. Emang saya nggak ngajari pasien, udah lepas, saya udah fokus ngasih online di WA grup di mana udah gitu. Jadi itu ceritanya Pak, saya ketemu kuasa. Jadi testimoni kalau 420 banyak Pak. Kalau saya kan banyak, satu yang ada sebagian yang 100 ya, bukan satu yang penting Pak. Ada satu itu ibu-ibu. Jadi gini ya, karena darurat, jadi itu waktu kita ketemu di pertemuan ada yang ngeluh, ibu-ibu BAB-nya itu sembuh sekali, kalau nggak pakai obat nggak bisa BAB Pak, kesiksa kan Pak, sudah lama. Nah kemudian minta tolong buat diobati. Nah ini sebenarnya murid nggak murid, tapi karena darurat Pak ya, kan tapi juga pada banyak ibu-ibu ya itu, karena ya udah saya kuasa, tapi yang pas total Pak, pas ketemu tangan itu sakitnya luar biasa sampai nangis Pak. Nah pas terakhir Pak kaki Pak, saya tuh dipukul Pak, tapi dia tetap Pak tolong Pak supaya ini sembuh tuh, dipukul, udah sakit luar biasa. Nah setelah pulang besoknya dia kasih tahu, Pak tadi malam saya udah bisa BAB Pak. Alhamdulillah. Saya tuh kaget ya, subhanallah kok bisa ya, saya juga bingung ini yang bisa bagian mana yang bisa dia bisa BAB, saya nggak tahu, terus nggak tahu Kak, betul, karena ilmu ini luas ya, apalagi ilmu meridian harus titik akupunktur ada 600 lebih. Saya juga nggak tahu ini yang bisa menyembuhkan yang titik mana, saya juga nggak tahu. Tapi saya subhanallah bisa sembuh. Nah, terus dia cerita, tapi cerita gini, tapi Pak tangan ini tuh memar biru semua dipukulin habisnya. Yang ini enggak. Nah ini saya juga nggak tahu Pak. Ini apa itu?
Nah sekarang saya cuma ya udah yang saya lakukan seperti saya kasih contoh dulu udah gitu, apapun efeknya ini saya udah nggak tahu karena saya bukan ahli akupuntur Pak. Ini biru semua Pak, tapi ini enggak. Nah itu, tapi udah lancar sekarang, udah lancar. Nah itu. Nah yang terakhir saya kedapatan pasien jantung itu sampai sebenarnya Pak, yaitu kalau Allah menghendaki kejadian seperti itu 7 orang Pak berturut-turut, cuma jantung semua. Jadi jantung itu resikonya taruhannya ini Pak, diri kita hukum. 7 orang itu satu tuh yang parah Pak, satu tuh ini badannya udah biru semua Pak, saya terapi udah biru semua, punggungnya biru semua, yang tadinya merah hitam, ya yang nggak merah biru semua, tapi udah lemes Pak. Ini kan saya tuh pernah nolong orang pingsan ya, jadi orang pingsan saya tolong, saya juga nggak tahu refleks, itu ada orang pingsan, orang diem aja Pak, ada di kantin UND Jogja, pas saya di proyek saya kan masih kadang dipanggil untuk konsultasi ya, pas di kantin makan, tahu bulat, saya nengok loh, ahwat pas yang pegawai kantin itu jatuh ke ininya kena meja, semua diem Pak. Saya tuh kan refleks, namanya udah paham pengen pengobatan ya, refleks dekat, saya baringkan, ya maaf saya longgarin, terus ini saya terapi Pak, saya terapi. Orang dia diem aja nggak mudah, akhirnya ada ahwat di dekat, tolong nih terapi yang pakai apa yang tajam di ini. Nah lama sadar Pak, sadar, yang dipanggil di klinik belum pulih, waduh datang panggilan klinik ya, tapi dia sadar, akhirnya kasih minum sebentar, akhirnya pulih tapi ininya memar Pak, terus baru ke klinik. Nah saya ingat itu kan, begitu ada waktu pada pasien yang gangguan jantung sampai ini biru semua Pak, ini biru Pak, sampai lemas, sampai ini udah pucat, wah ini peringatan semua Pak. Saya ingat, ada waktu saya dituntun, nggak sengaja saya bisa, ada orang pasien pingsan saat ini, saya guasa semua Pak, saya guasa semua itu, dari matanya refleks, nah, udah mulai ini, saya terus Pak, terus. Nah pulih sampai seberapa jam itu pulih Pak, jadi kesadarannya pulih walaupun lemas. Inilah jantung Pak, jadi dia nggak tahu kalau dia punya jantung, kelainan klep jantung. Saya juga nggak tahu, mungkin teman kakak datang main, badanku nggak enak, ternyata itu kelainan klep jantung. Masya Allah Pak, tapi bisa sadar kembali, bisa kepulih, tapi dia jadi tahu bahwa dia itu punya kelainan klep jantung. Yang sebelumnya nggak tahu. Itulah pasien jantung yang 7 orang yang terakhir saya ketemuin. Satu lagi yang dari Lampung itu saya ceritain, divonis gagal jantung. Orangnya gemuk Pak, jadi kalau tidur tuh cuma di kursi, jangan saja. Nah di Lampung dia masih ingat saya, dia nelpon saya ke Jogja, dia dari Lampung Jogja. Pas saya terapi, belum berakhir dia muntah Pak. Dan namanya apa ya, namanya dia juga masih ragu, ya juga khawatir muntah. Saya itu nilai ta'ala Pak, saya nggak, ya pasrah Pak kalau udah diajarin gitu, muntah. Tapi terus istirahat sebentar, 15 menit saya lanjut lagi sampai selesai. Nah besok subuh dia tuh nelpon, Mas saya tadi malam subuh itu kalau saya tidak jorok Mas, kenapa Pak? Pokoknya itu yang ngisi perut itu kebuang semua. Dan terus gimana Pak? Yang dikeluarkan udah nggak ada yang dikeluarkan rasanya. Oh iya Pak, iya nggak ada nih. Nah, terus dia ke kamar saya ngobrol, disewain kamar di hotel kan, saya ngobrol tidak. Nah terus yakin nggak apa-apa? Iya nggak ada apa-apa. Padahal anaknya juga dokter. Yang kepala BRI Magelang Pak Subandono apa saya lupa ya. Terus dia cek ke Panti Rapi Jogja Pak, cek jantung, nggak ada apa-apa, nggak ada kelainan jantung Pak. Padahal waktu itu di Lampung dia udah nulis wasiat semua, kan 3 poin gagal jantung, terus dah di rumah sakit itu 2 malam habis 7 juta tuh Pak. Nah ke saya kan cukup habis minyak 50.000 sama itu. Nah itu loh Pak sebenarnya, jadi itu ya yang jantung. Terus ada lagi yang di seluruh jantung Pak, jadi sama laki-laki agak gemuk, ini juga kaku Pak, jadi nggak bisa tidur berbaring, tidurnya di kursi ganjel. Sudah 2 minggu, ganti dokter 3 kali Pak. Saya terapi karena saya harus hati-hati Pak, ini jantung kan nyawa Pak taruhannya, hati-hati. Saya terapi seberapa jam, saya nggak beri lanjut. Tapi
setelah terapi coba Mas gini, ini sakit ya? Udah nggak sakit. Saya Mas gini, oh udah ya Pak, udah saya ulang lagi sampai 3 kali kan. Terus coba berbaring, oh enggak ya nggak sakit berbaring, nggak sakit, alhamdulillah. Dan seneng Pak. Tapi saya nggak berani lanjut lagi Pak, jantung Mas saya Pak. Nah terus apa ya pulang nanti banyak, ini sering kasih GPU, geliga, terus sering makan bawang putih merah Pak. Nah malam kedua setelah dia makan bawang putih Pak, malam itu antara jam 10 jam 12 dia itu komplain, muntah tuh sakitnya, wah luar biasa, komplain pakai saya. Gimana nih, komplain saya nggak bisa apa-apa karena memang itu jantung Pak ya. Nah paginya jam 9 dia tuh ngasih kabar bisa kerja Pak. Lah sebenarnya ini apa aja, jadi bukan jantungnya yang keganggu Pak, ini makanan yang dia makan itu kan kalau nggak organik Pak, ini bakteri itu nggak bisa nyerna Pak, numpuk aja nyampah, makanya perutnya sampai gini. Jadi makanan yang non organik itu bakteri pencernaan tidak bisa mencerna. Akhirnya ini jadi tumpukan sampah-sampah yang ganggu gede terus menusuk ganggu rongga organ jantung. Itu intinya Pak. Yang Pak Subandon tadi yang di Lampung terus berapa kasus jantung yang 4 orang di rumah itu intinya sama, intinya sebenarnya makanan, jantungnya apa-apa Pak. Nah inilah. Tapi yang saya tangani sudah pada berobat jantung semua gitu loh. Padahal sebenarnya bukan jantung itu. Nah inilah beberapa testimoni yang saya anggap yang apa ya, yang bisa saya jadikan pemacu bahwa oh ya guasa itu betul-betul sangat cocok bisa digunakan tanpa efek samping kecuali tadi jantung koroner termasuk yang duduk lainnya nggak ada efek samping Pak. Yang gagal ginjal pun kita guasa juga ada efek samping, malah nyaman, malah bisa ngerasain ini. Nah itu intinya gitu. Ini sekedar pembuka, sebelum minta materi. Kalau ada yang tanya-tanya, seperti saya dulu. Jadi saya dulu waktu buat semakannya nerapin puasa orang itu juga ketemu, tapi nggak puasa sekali kok sembuh. Jadi saya pemacu untuk itu saya tarik. Wah saya puasa ketemu orang puasa, udah. Wah ternyata, alhamdulillah kok ini bagus, ilmu ini bagus gitu. Ini bagus. Ya waktu itu ya seperti saya susah tuh waktu itu pasien tuh nggak berhenti Pak, sampai nginep gitu ya. Karena memang dianggap pengobatan alternatif, jadi banyak dari luar gitu Pak. Dari luar datang, akhirnya terpaksa nginep. Nah istrinya kuat. Nah saya nggak resmi berani formalkan pengajaran ke orang, tapi saya pribadi face to face dia ngasih ngajar orang, tapi saya formal nggak itu. Nah saya memberanikan diri secara formal karena tadi didukung dari Profesor Dr. Didik Tamtono SH itu. Bagus ini bisa jadi pengobatan nasional. Itulah kata-kata yang saya pegang seorang profesor peneliti kerian. Gelarnya profesor dari peneliti kerian Jawa dia. Ada bukunya nih Pak Ahmad punya nih. Metabolisme kebuang, terus kemudian peredaran darah lancar, akhirnya kulit itu seger, kelihatannya muda, lembut atau menghambat proses penuaan. Itu memang begitu. Setelah sering puasa itu kulit itu lembut. Bukannya pori-porinya luka tapi lama lembut. Karena ini guasa itu kan halus, bukan tajam ya, bukan iritasi, itu lembut. Jadi nggak merusak kulit. Nah, inilah 6 poin fungsi guasa. Jadi itu sudah terbukti semua. Jadi waktu ketemu buku ini, alhamdulillah saya baca. Oh iya benar ya. Ini selanjutnya ini saya poin penting ada. Ini tanpa sembarang kesan sampingan buruk. Jadi guasa itu tidak ada kesan samping. Ini Profesor Dr. Didik juga bilang, kerian itu kalau kita paham tidak ada kesan samping buruk. Kita yakin Pak, nggak ada. Tadi kecuali tadi yang jantung koroner yang atau kelainan klep jantung itu aja. Lainnya nggak ada Pak. Udah gagal ginjal, ya? Tidak ada efek samping. Nggak ada Pak, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi Profesor dan jamin ini buku udah cerita. Tadi bilang ya Pak yang kelainan klep jantung atau jantung koroner itu masuk angin duduk itu aja, lainnya nggak ada. Karena masuk angin duduk itu gini, jadi guasa atau bekam itu mengalirkan energi dialirkan merata ke seluruh tubuh. Nah kalau dia posisi lemah sekali, orang yang jantung koroner masuk angin duduk biasanya kan satpam sering
shift malam terus siangnya jarang istirahat, ya itu dah lama-lama kena masa yang duduk, itu jantung koroner, itu lemah. Kalau lemah itu kita guasa, itu energi yang ada itu ditarik keluar Pak, ke badan. Nah, energi untuk menggerakkan otot jantung itu kecil jadinya. Nah, jantung kecil, darah kan nggak nyai kemana-mana, akhirnya kan terus jadi keringet dingin, pusing, pingsan. Nah, bisa nggak ada, itulah alur masa yang duduk dikerok, nggak ada seperti itu. Jadi kalau ada orang lemes sekali, jangan langsung kerok, minum yang manis atau madu manis berapa gelas, tunggu setengah jam, 1 jam sambil tanya riwayatnya. Oh, sering begadang malam, ya udah jangan dulu. Gitu. Jadi kemungkinan jantung koroner. Oh, sapan malam terus, siang jarang istirahat, oh jangan dulu. Tapi orangnya sehat, sebatas masuk angin, oh makannya bagus, jarang begadang, cuma karena masuk ini sudah kerok, nggak apa-apa. Jadi batasnya, kalau orang sering begadang malam, terus dia lemas sekali, nggak ada daya, jangan kerok dulu. Minumlah madu 2 gelas, 3 gelas, 1 jam. Kalau udah kelihatannya seger, udah kerok nggak apa-apa. Itu aja batasannya. Lain itu nggak ada apa-apa, nggak ada efek Pak. Nggak ada efek. Nah, dia nih lanjutnya, ini halaman ini ya, kecanggihan ya. Jadi ini merekomendasi bahwa dimanapun tempat kita itu bisa melakukan puasa ya. Jadi bahwa kaidah terapi berpuasa dilakukan apabila masa dimanapun tempat, kapanpun tempat bisa puasa. Nggak harus ruangan bersih di sini, di teras, di warung, asal nggak kena angin, kita bisa Pak, nggak ada efek apa-apa, asal nggak ada angin. Nggak ada angin, nggak ada AC itu bisa, biar tidak kotor, itu bisa. Jadi mudah, kalau kita ketemu teman di hajatan, nggak enak, udah, yuk sebentar, ke teras, udah, kita puasa. Saya sering gitu kalau ketemu, oh ke teras, sudah ini, nggak masalah. Nggak boleh, AC atau ada kipas. Ini kan titik angin kebuka semua, nggak boleh. Nah, terus boleh menanggalkan sedikit pakaian tadi kita bahasa full tadi, atau tanpa menanggalkan ya, atau tanpa menanggalkan pakaiannya. Ini yang orang nggak paham Pak. Jadi tanpa menanggalkan pakaian, ini ada contohnya ya. Tanpa menanggalkan pakaian, ini kita bisa puasa orang udah ada efeknya. Saya udah praktek, baru ketemu bukunya Pak. Jadi ini nanti coba ya, dicoba. Ini biar terbungkus nggak apa-apa, Pak Bu. Nah, ini ya tanpa menanggalkan pakaian. Nah, kita ketemu hajatan, gini aja. Nah, ini yang pakai yang tajam. Jadi puasanya bukan yang biasa. Tanpa menanggalkan pakaian. Nah, jadi 2 gesekan pindah supaya nggak panas. 2 gesekan pindah, geser. Ada rasa Pak ya? Udah. Jangan. Jangan berhenti. Ada rasa Pak, cuma nggak ada 2 menit Pak. Coba ini coba gesek teman sebelahnya, perhatikan sih teman sebelah gesek, saling bergesek nih. Nggak usah dilepas baju, nggak usah lepas ini. Nah, nah ini Bapak sebelah ini, coba praktek nih. Nah, nah gitu. Gesekan pindah, nah 2 gesekan pindah. Nah, ini. Yang geriki. Ya. Cara megangnya. Oh ya. Ini gini, megangnya gini. Nah, gesek gini. Jadi tangannya gini, jadi nggak capek. Oh, lihat pegangnya, lihat pegangnya. Kalau pegangnya salah susah. Nah, gini ya. Ini gesek. Nah. Ke atas. Jadi cuma 2 kali tarikannya itu. Geser. Nah, gini. Geser. Berarti udah benar ini. Ya, nah. Jadi yang dorong ini nggak capek. Kalau gini capek. Kalau praktek. Kayak gitu. Ini jangan aja gini ya. Ini tidur. Tidur. Kita sendiri tubuhnya gini. Nah, jadi yang paling panjang ini. Nah, ya terasa enak kan? Nah,
pilih di mana gitu nyaman gitu. Ya nyaman. Nah ini terasa semua nih, enak banget. Terus perut ya, perut sama. Bawah ya Pak? Iya ke bawah. Nih. Snacknya Bapak. Ya. Ini ambruk, jangan ambruk. Nah, Ini sakit dulu ini. ini ambruk ya. Aja kali dia kalau saya. Ini jadi arahnya gini. Arah rambut tubuh. Kan ini kan biasa bayi itu rambutnya ke depan, ini yang ke depan. Nah, yang ini ke bawah semua. Sampai ke bawah. Kalau yang gondrong susah tuh ya. Kalau yang rambutnya nggak ada gimana Pak? Yang nggak ada malah enak. Enak. Kalau Ya, biasa ada, karavannya Nah, gitu, Pak. terus ini bisa gini nah. akur. Enaknya aja itu Mas. Jadi jangan ditekan, Pak. Cari, yang penting dia jalan aja. Terus. Nyisir deh, nyisir Pak ya? Iya. Kalau yang tajam ini nggak boleh ke kulit ya. Nah, itu pakai minyak. Boleh. Boleh pakai minyak. Nah, nanti fungsinya refleksi bukan kuasa. Nah, terus tapak tangan ya. Coba yang udah pegang ini tapak tangan. Ini. Taruh di ini. Nah, santai aja taruh. Nah. Nah. Nah, gini. Yang penting dia jalan ya. Pak Handoko soalnya. Kemiringannya kali. Nah, kemiringan terus dia nggak usah tekan, ini udah terasa ya. Nggak ditekan Nah, ya. nggak tekan. Kalau yang tadi kayaknya sengaja. Bisa. Bisa. Dia itu pakai minyak GPU apa minyak apa yang lebih efektif? Kalau badan itu GPU, setelah nanti kan lanjut lagi kan baca bisa 2 2 1 pakai zaitun, GPU dulu. Berapa lama dalam Kadang cukup 10 kali atau 15 kali aja. Tapi nggak langsung 15 mungkin. Ini 5 kali 7 kali terus pindah ini nanti pindah lagi gitu. Selang-seling. Jangan terus 15 kali 20 di tempat kan ini. Kalau dari tangan alurnya ke bawah. Ke bawah semua, arahnya keluar. Ini ke bawah. Nah, ini keluar. Nggak boleh bolak-balik. Nggak boleh. Searah. Terus gini nah. Nanti udah ke bawah Pak ya? Ya, Ini kembaliin ya kalau udah ya? ya Balik dulu. nggak apa-apa biar aja sambil terapi ini. Jadi Jangan lupa ya Jangan lupa. Nanti hitung lagi Pak, ada berapa Pak? ya nggak kalau dikantongin nanti Mana semua lah. ya. Amin ya Allah. Amin. Nggak. Jadi gini intinya Apa? apa ya, kita intinya tuh apa ya, ikhlas husnudon. Ikhlas husnudon dah kita kunci 5 menit nanti sore diulang lagi gini. Nggak, ini bebas. Ya tiap hari nggak apa-apa. Ya bebas, kali ini kan untuk refleksi aja setiap hari nggak apa-apa. Ya, oke, makasih. Terus kita lanjut. Jadi masih dalam yang tadi tanpa baju ya, melakukan terapi dengan menanggal sedikit pakaian untuk terapi terhadap suatu penyakit kronik dan pengobatan atau tanpa menanggal pakaian langsung untuk terapi urin biasa sebagai penjagaan kesehatan atau pencegahan. Jadi kalau tadi yang kita lakukan dengan tajam itu sebagai penjagaan kesehatan saja perawatan, belum nggak bisa pengobatan. Jadi badan seger lagi, anget, itu penjagaan kesehatan. Nah terus ini yang paling bawah ini adalah yang saya kasih tanda itu, ini menyangkut dengan titik refleksi ya. Jadi memang apapun siapa yang menguasai titik meridian, baik dengan buasa, bekam, baik dengan akupresur, baik dengan jarum bungtur, itu lebih afdol, lebih bagus untuk terapi pengobatan. Siapa menguasai meridian, apapun metodenya, bekam, buasa, jarum bungtur, akupresur, kuasai titik meridian, itulah yang paling jago. Nah, memang ini jadi gini ya. Ini nih sama dengan buasa nih. Nah, ini gini nah. Lebih lembut ya. Saya pikir sama kayak nyisir. Nah, tapi gini.